Tapi kalau tujuannya untuk dibayar, nah itu mah udah bukan sedekah lagi dong. Ya itu memang Anda bayar, itu bayar itu mah. Masa Anda tidak mau sih? Iya. Hai guys, ini kita udah di warung teman gue namanya Warung Doyok. Jadi di Warung Doyok ini kita ada semua kafe-kafe, betul Dur? Jadi datang ke sini. Kalau kalian tidak datang ke sini berarti kalian tidak di sini. Posting. Matiin dulu. Posting, biar rame nih Cafe Doyok nih. Ini temanmu yang punya ini? Bukan Cafe Doyok, namanya Warung Doyok. Oh, Warung Doyok. Warung Doyok sekali padu suara. Dia mulai kemana-mana. Iya, jadi ini temanmu yang punya ini. Oh. Jadi gitulah. Aduh. Lu biasa ke kafe teman? Ya, belum pernah saya baru pertama kali datang ke sini. Makanya gue juga heran kalau lu bilang iya. Ya, Dur. Bagus ya, jadi kita bisa bersedekah begitu ya. Pakai jasa. Pakai jasa gitu kayak. Lu kan pernah juga tuh di Instagram itu kan. Apa promo-promo gratis untuk online shop baru tuh. Dengan syarat apa? Tidak boleh lebih followersnya di atas 500. Tidak ada syarat. 5.000. Tidak ada syarat. Oh, nggak ada syarat ya? Boleh, tapi saya kurasi secara pribadi. Kurasi syaratnya apa? Indikatornya yang diterima. Indikatornya yang pertama saya lihat adalah foto yang di-tag sama dia. Foto yang di-tag ke dia. Kan Instagram itu kan ada tagnya ya. Yang ini fotonya dia, IGTV-nya dia, sama yang save di-tag sama orang. Ya. Nah, saya cek itunya dulu. Jadi saya lihat tuh review-reviewnya, ininya. Terus baru dipromoin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kayak saya lihat IG-nya itu ada bahan promonya enggak? Karena ada yang entah produknya mungkin apa gitu, tapi tidak bisa dipromokan karena tidak ada bahannya di situ. Misal foto tentang dia misal jual madu, misal nih. Tidak ada gambar madu sama sekali. Isi IG-nya itu, IG feed-nya itu cuma diisi testimoni orang saja. Sama ceramah. Iya, produknya mana gitu. Saya mau promokan tidak bisa. Jadi gitu. Jadi saya mengkurasinya begitulah kurang lebih. Selebihnya kalau ada yang kurang misalkan ternyata memang dia penipu misalkan. Ya sudahlah, itu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ada penipu serahinnya ke polisi. Nah, jadi tapi sejauh ini tidak ada sih. Yang lu cari di situ apa? Lu kan gak dibayar di situ kan? Tidak dibayar. Yang saya cari adalah rezeki yang saya dapat setelah itu. Oh, beneran data. Iya, karena saya percaya kalau kita sedekah pasti kayaknya kembali deh uangnya. 700 kali. 700 kali. Dalam bentuk nilai-nilai lain. Entah dalam bentuk kesehatan, entah dalam bentuk istri yang soleh. Soleh lagi. Istri yang soleh mah cowok dong. Istri yang soleha, anak yang soleh gitu. Sebenarnya yang gua kan gini. Jadi ria itu adalah sebuah hal yang sangat sulit untuk dinilai. Betul. Sifatnya itu bias terkadang. Betul. Anda bilang semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Saya ingat. Itu hal yang bias gitu. Kadang ini sebenarnya kadang diri kita juga bingung gitu. Ini sebenarnya ria apa enggak sih gitu. Betul. Itu hal yang sulit dinilai gitu. Sangat sulit. Nah, kadang kita ingin berbuat baik, kita posting di sosial media agar orang mengikuti. Tapi di satu sisi lain mungkin Anda takut ria. Bukan takut, iya. Takut ria karena mungkin di lubuk hati yang paling dalam terbesit rasa ingin dianggap wah. Sholat ke masjid deh. Jalan sholat ke masjid tuh. Melewati beberapa rumah. Ketemu orang. Yo. Di sini, terbesit. Orang tahu nih saya sholat jamaah. Nggak usah jauh-jauh Instagram. Hal-hal yang kecil aja. Kenapa ke Instagram? Karena gue pengen nanya, Dur, sebenarnya. Nah, sekarang nanyanya apa? Tujuan lu posting itu di Instagram apa? Itu pertanyaan. Tujuan saya nih yang pertama nih. Kalau sebenarnya tujuannya yang pertama adalah saya pengen menghafal Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu bukan anak pesantren yang punya guru. Supaya dikoreksi orang yang mendengar. Yang disetor. Saya tidak punya itu. Oh, untuk setornya. Nyetornya, saya tidak punya.
Saya tidak punya orang yang saya bisa setor. Karena saya memang tidak pernah punya ada ikatan seperti di pesantren. Saya tidak pernah punya ustadz, tidak pernah punya ini. Orang saya ustadz saya tahu ya dari khotbah masjid. Kalau ada kultum saya ikut, cuma gitu-gitu doang. Tidak pernah punya ustadz ini. Jadi setoran ini adalah caranya saya harus punya suatu komunitas yang saya bisa setor. Yang kalau saya tidak setor dia tagih. Itu adalah media sosial. Media sosial. Karena sekali saya memposting itu, image-nya akan melekat di situ. Saya tidak bisa macam-macam tuh di sosmed lagi. Oh, mengunci diri juga. Iya. Dari perbuatan-perbuatan yang... Sekali saya begitu, orang, ya Mas Abdul begitu. Maksud tukang ngaji begini. Mengunci langsung. Jadi saya jadikan itu sebagai tempat setor saya. Saya tidak peduli sih orang mau. Tapi kalau kata Gus Baha itu ya, segala sesuatu itu harus lihat faktor pembandingnya. Misal, kita mau sholat di masjid nih. Aduh, tapi saya takut saya nanti riak di jalan. Lihat faktor pembandingnya. Faktor pembandingnya tidak sholat di masjid. Ya faktor pembandingnya lebih jelek. Berarti kita ambil yang ini. Kalau faktor pembandingnya lebih jelek, ya jangan gitu. Ambil yang itu. Jadi sholat aja. Iya, jadi menurut saya faktor pembandingnya ketika saya tidak posting, misal adalah saya menghafal sendiri dan tidak posting. Dengan saya menghafal dan saya posting, lebih menggugah orang untuk, misal Zawin menghafal Al-Waqiah. Biasa anak pesantren sudah hafal Al-Waqiah mah gampang. Abdul Arsyad tidak pernah pesantren. Hafal Al-Waqiah. Orang, Abdul aja bisa, masa saya nggak bisa? Orang kan begitu. Dan begitu? Iya, dan permasalahannya adalah hanya di saya doang. Tinggal saya bisa riak, bisa menghilangkan riak atau tidak, bisa menghindari riak atau tidak. Permasalahannya cuma di saya doang, tidak di luar saya gitu. Jadi saya merasa bahwa tinggal saya posting itu, kemudian saya berkelahi dengan hati saya aja, tidak ada urusan dengan orang lain. Begitu bro. Luar biasa. Jadinya kita. Jadi Anda riak atau tidak tetap tidak bisa dijawab kan? Iya. Siapa yang tahu? Iya. Tinggal urusan saya dengan Tuhan gitu. Kalau ada yang ngomong gitu, riak lu. Tidak apa-apa. Banyak kok ada yang DM. Banyak yang DM begitu. Saya selalu aja. Jangan gitu, katakan kan ada gua bisa Al-Quran gitu ya. Ya pokoknya ada yang bilang begini. Sembunyikanlah ibadahmu seperti kamu menyembunyikan aibmu. Betul. Tapi kalau misal sembunyikan ibadah semuanya disembunyikan, saya tidak tahu dong bacaan Syekh Misari Rashid itu kayak apa. Saya tidak tahu dong bacaannya Ustadz Hanan Taki kayak gimana. Saya bukan pesantren, saya mau tahu bacaan imam bagaimana kalau itu imam-imam sembunyi bacaannya. Cara baca Al-Fatihah yang benar bagaimana nih? Semua imam diam aja. Woi bro, kami ajarin dong kan gitu. Ya kan maksudnya belajarnya bisa di masjid gitu. Ya. Enggak di media sosial. Saya tidak punya masalahnya. Masjid. Nanti gua. Bukan. Saya tidak punya ininya. Masjid di tempat saya itu TPA-nya anak-anak kecil. Okay. Saya tidak tahu kalau ada kelas advance ya. Tapi gue udah ngerasa advance banget nih. Bukan. Maksudnya jangan yang dari Ikro. Tahsin banyak itu. Iya, yang gitu-gitu. Pokoknya intinya begitu. Jadi kita bisa bersedekah dong nih. Bisa. Jadi tinggal foto. Jadi kita bisa memberikan sedekah. Ya. Bukan. Jadi kan bisa jadi hal yang lu posting di Instagram itu merupakan sedekah niat baik untuk orang-orang gitu kan. Ya kan? Bisa jadi dong. Meniru lu gitu kan. Sedekah bukan itu artinya. Saya tidak tahu. Ya bisa jadi dengan mendengar suara lu dan lu berikan itu secara gratis, itu kan bisa menjadi sedekah penenang buat dia secara gratis. Dan kita juga bikin hal-hal yang bisa membuat orang terhibur, itu juga sedekah. Saya pernah dengar Ustadz Hanan Taki soalnya. Katanya menyenangkan orang lain itu adalah salah satu ibadah yang Allah paling cintai. Kerjaan kita dong. Iya dong. Gokil juga ya. Gokil. Menyenangkan orang lain. Tapi kalau tujuannya untuk dibayar, itu mah udah bukan sedekah lagi dong. Ya itu memang Anda bayar, bayar itu mah. Masa Anda tidak mau sih? Iya, ya namanya juga ya beginilah hidup kan. Ya begitulah. Serius banget obrolan. Sudah azan maghrib nih, Win. Kita buka puasa yuk. Udah. Nah, itu udah azan. Oh iya.
Selamat datang di kuis 1000 kebaikan. Buat Sobat BRI semuanya yang mau dapat saldo link aja sebesar Rp100.000, caranya gampang. Yang pertama, follow Instagram BRI, juga like IGTV 1000 kebaikan. Dan jangan lupa untuk jawab pertanyaan di kolom komentar, sertakan dengan hashtag 1000 kebaikan dan tag 3 teman kamu. Jawaban yang benar atau terunik akan mendapatkan saldo link aja sebesar Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Selamat mencoba. Pertanyaannya adalah, Bagaimana pendapat kamu tentang pamer sedekah di sosial media?